Bioskop Indonesia baru aja buka kembali nih, dan film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings akhirnya bisa kita nikmati. Film Shang-Chi berisi penuh dengan unsur Asia yang diwakili oleh Cina melalui aktor, bahasa, budaya, dan legenda. Semoga kesuksesannya dapat membuat mata dunia melirik ke wilayah Asia juga ya, bahwa Asia juga punya superhero loh. Nah, selain Shang-Chi, Asia ternyata juga udah punya film superhero dari dulu. Selain yang bikinan Marvel atau DC Comics, ya meskipun memang belum sebagus mereka sih, tapi ya setidaknya Asia juga punya dan berani mencoba. Lalu, siapa saja mereka? Nah, berikut ini adalah Asian superhero movies selain Shang-Chi. Gundala. Gundala adalah superhero yang rada mirip seperti Thor karena sama-sama mempunyai kekuatan petir. Origin story-nya sangat kelam dan sengsara. Dari kecil hidup sebatang kara, tanpa orang tua, miskin, dan besar di jalanan yang keras. Namun, baru saat dewasa dia menyadari bahwa dia punya kekuatan super. Muncullah desakan untuk membantu orang lain. Negaranya pun sedang mengalami krisis politik dan kesehatan. Ada banyak nyawa yang harus diselamatkan. Menariknya adalah konflik yang diciptakan dalam film ini rada mirip nih sama cerita pandemi sekarang ini loh. Dan kebetulan lagi nih, film ini dirilis 4 bulan sebelum kasus pertama COVID-19 muncul. Sebuah kebetulankah? Film ini mengandalkan adegan fighting ketimbang superpower, karena belum sepenuhnya sih unjuk kekuatan masih disimpan untuk penampilan selanjutnya dalam universe superhero bernama Bumi Langit Cinematic Universe. Madam X. Superhero itu biasanya macho atau garang ya. Nah, gimana kalau superhero-nya adalah seorang banci? Dia banci? Kok bisa? Bisa dong. Kayak di film ini, ada superhero bencong yang bernama Madam X. Apalagi nih, yang meraninnya adalah aktor yang paling mahir berakting sebagai banci. Siapa lagi kalau bukan Aming. Ceritanya tuh di suatu daerah, ada ormas radikal bernama Bogem, yang kerjanya mensweeping para bencong. Masuklah di dalamnya rombongan si Adam. Untung si Adam berhasil selamat meskipun dalam keadaan babak belur. Adam diselamatkan dan dirawat oleh sebuah keluarga yang kebetulan beberapa anggotanya juga banci nih. Di sana dia dilatih dan dibekali modal untuk menjadi seorang superhero. Mampukah banci jadi superhero? Film ini akan sangat absurd dan kocak. Belum pernah loh ada film superhero yang melambai gini. Slogannya aja lucu ya. Tegakkan keadilan, jaga penampilan. Senjatanya juga unik, berisi alat-alat perlengkapan dendong. Saat melihat sutradara Gundala, Joko Anwar, reacting menjadi banci. Wah, benar-benar gak nyangka. Pasti betul. Kalau kamu butuh kursus bahasa waria, mungkin film ini bisa jadi kamusnya, karena ada banyak sekali kosakata percapcusan di sini. Cicak Men, Malaysia juga punya film superhero komedi. Sosoknya kurus dan namanya juga lucu, Cicak Men. Dari namanya aja sudah ketebak ya, ini superhero kekuatannya apa? Ya, dia bisa manjat dinding dan lidahnya panjang kayak cicak. Tapi ada satu yang paling akurat. Dia takut sama karet gelang. Lemah kalau kena betet. Itu ibaratnya batu kriptonnya dia. Cicak Men adalah melindungi kota tempat tinggalnya yang bernama Metropolis dari ancaman virus. Nah, agak mirip lagi nih sama kondisi zaman sekarang yang lagi dihadapin sama rumor konspirasi virus corona. Cicak Men harus melawan oknum pemerintah yang berwenang dan mengungkapkan dalangnya kepada publik. Filmnya sangat ringan dan absurd. Ada banyak aksi konyol dan receh. Aksi Cicak Men ini juga agak mirip dengan Spider-Man. Dan tahukah kamu, kalau artis cantik Indonesia Tamara Blazinski berperan sebagai salah satu villain Cicak Men? Mercury Man. Thailand punya 2 superhero. Yang pertama ini adalah Mercury Man. Mercury di sini dalam artian logam, bukan planet. Dia ibarat Magneto X-Men yang bisa mengendalikan logam. Selain itu, dia juga kuat, cepat, dan bisa sembuh dengan cepat. Plus film ini adalah sangat banyak adegan perkelahian one-on-one. Korea fightingnya juga bagus-bagus. Hampir semua karakter penting dari kedua kubu yang bertikai mendapatkan porsi adegan combat battle. Sayangnya untuk urusan penokohan, mereka kurang relevan. Filmnya terinspirasi sosok teroris yang radikal dari Timur Tengah. Namun, penggambarannya dalam film tidak mencerminkan atribut maupun stereotip ke Timur Tengahan. Katakan seorang pemuda bernama Chan. Dia nggak sengaja dapat kekuatan super dari sebuah benda pusaka. Dia harus menghentikan teroris tersebut yang mempunyai rencana untuk meledakkan beberapa tempat. Upayanya tidaklah mudah karena teroris ini mempunyai anak buah yang banyak dan strategi ancaman yang bagus. Eagle. Superhero kedua dari Thailand ini sama-sama menyajikan choreo fighting yang ciamik. Durasinya juga panjang-panjang. Wajar jika hanya banyak fightingnya, karena
Red Eagle ini hanya manusia biasa yang nggak punya kekuatan super apa-apa. Dia cuma seorang mantan pasukan khusus yang ahli dalam bela diri dan persenjataan serta penyelidikan. Red Eagle punya agenda membunuh satu persatu pejabat pemerintah yang korup, yang kriminal, dan yang berbuat asusila. Pejabat tersebut mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan perusahaan namun merugikan rakyat. Tindakan vigilantenya pun membuat pihak kepolisian mendapat tekanan dari pejabat untuk turun tangan menangkapnya. Psychokinesis. Film Korea Selatan ini nggak seperti film superhero pada umumnya, yang selalu menampilkan sosok anak muda yang cakep. Di sini, superhero hadir dalam sosok bapak-bapak biasa, bernama Seok-hun. Dia hanya seorang satpam. Berkat sebuah kejadian meteor jatuh yang tak diketahuinya, Seok-hun memperoleh kekuatan telekinesis. Dia dapat menggerakkan benda di sekitarnya dengan menggunakan pikirannya. Mampukah bapak-bapak jadi superhero? Seok-hun harus membantu anaknya yang sedang dilanda masalah sengketa lahan dengan perusahaan besar. Mereka melakukan perlawanan terhadap eksekusi penggusuran, dan itu membahayakan nyawa mereka. Ini adalah dua proses yang saling bertolak belakang, yaitu proses rekonstruksi dan dekonstruksi. Ada seorang ayah yang harus membangun kembali hubungan ayah dan anak pasca kejadian pahit di masa lalu. Dan di saat ada kasus perusahaan yang ingin menghancurkan bangunan pasar milik anaknya. Zebra Man. Film Jepang satu ini sama-sama mengusung bapak-bapak sebagai superhero-nya. Berkisah tentang seorang guru yang terobsesi dengan film serial masa kecilnya yang berjudul Zebra Man. Sampai-sampai dia bikin replika kostumnya dan diam-diam keluar rumah saat tengah malam just for fun. Suatu malam, dia berhadapan dengan alien jahat yang menyamar jadi manusia. Tiba-tiba, dia dapat kekuatan super. Kekuatannya persis seperti yang dipunyai tokoh idolanya tersebut. Kuat, cepat, dan jago bela diri. Dia harus menyelamatkan manusia dari invasi alien. Filmnya sih nggak banyak aksi, temponya juga datar. Kayak film festival gitu. Menyiratkan gimana sebuah karakter fiksi bisa menjadi tempat pelarian seseorang dari hidupnya yang tidak bahagia. Dengan mengidolai superhero dan tenggelam di dalamnya, seseorang dapat melupakan sejenak hidupnya yang kacau. Bahkan dapat merasakan kehidupan baru yang lebih baik, yang sesuai dengan apa yang dia imajinasikan. Silverhawk. Kali ini Asia punya film superhero wanita dari Cina, yaitu Silverhawk, diperankan oleh aktris populer Michelle Yeoh. Menceritakan Lulu yang kerjaan sampingannya adalah memberantas kejahatan yang belum sempat ditangani oleh polisi. Dia cukup kaya, punya markas, kendaraan, dan peralatan yang membantunya dalam setiap aksinya. Meskipun nggak punya kekuatan super, tapi dia sangat ahli dalam bela diri. Dia adalah seorang kungfu master. Dalam film ini, masalah yang dihadapinya adalah klise, di mana ada villain yang ingin menguasai dunia. Namun, film ini adalah tentu ciri khas film bikinan orang Cina, yaitu adegan kungfu fighting yang epic-epic. Chris beralih ke Asia Selatan telah menunggu film-film dari Bollywood. Nah, mereka punya superhero bernama Chris. Chris mengisahkan seorang pemuda dari desa terpencil yang mempunyai kekuatan super terpendam. Tubuhnya kuat, larinya cepat, dan lompatannya juga tinggi. Namun, dia menyembunyikan ini dari dunia luar. Dan itu tak dapat dibendung lagi ketika dia harus ke kota besar demi melamar gadis kota yang dinyumpainya. Di kota besar, ada banyak kejadian di mana dia harus menggunakan kekuatannya untuk menolong orang-orang. Namun dia tetap harus menjaga rahasia identitasnya karena ada oknum yang mengincarnya. Film ini menyajikan stunt action dan visual effect yang keren. Plot ceritanya lumayan bagus dengan beberapa twist kecil. Itulah beberapa superhero Asia selain Shang-Chi yang mungkin masih memiliki banyak kekurangan teknis jika dibandingkan dengan buatan Hollywood. Tapi setidaknya, you either dying trying rather than nothing, right? Oh ya, ini ada bonus film pendek superhero yang absurd dan kocak abis berjudul Kasur Man di channelnya Brian Furan. Tonton deh, dijamin ngakak mulu. Tonton deh, dijamin ngakak mulu. Brian Furan emang kreator top, The Legend, The Myth, and The Man.